Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Wildan dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kasus dari perusahaan Toyota. Sebelum kasus dibahas, mari perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama, Din Mustafa bernim 2262, saya sendiri Wildan Nika Fernanda bernim 2240, lalu ada Dinda Valencia bernim 2256 dan Anggi Nur Khalifa yang bernim 2267. Sebelum membahas kasus dari perusahaan Toyota lebih dalam, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai perusahaan Toyota. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Setelah era Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 1950-an merupakan pembuktian Toyota sebagai penghasil kendaraan serbaguna tangguh. Waktu itu, kendaraan Jeep akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil ini, Toyota kemudian mengembangkan prototipe Land Cruiser yang keluar tahun 1950-an. Pada tahun yang sama pula, Toyota mendirikan Toyota Motor Sales Co. Ltd, anak perusahaan Toyota Motor Co. Ltd yang menangani penjualan, pemasaran, dan distribusi Toyota. Setahun kemudian meluncurkan secara resmi model awan Land Cruiser, yakni model biji. Toyota merupakan pabrikan mobil besar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Kehadiran Toyota di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum tahun 1970-an. Pada 1961, James Lahu 5 mencatat sebanyak 100 unit Jeep Toyota beratap kanvas alias Land Cruiser FG series dibeli oleh Kementerian Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk disebar ke daerah-daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus dari Toyota. Setiap perusahaan pasti memiliki permasalahannya sendiri-sendiri, baik itu dari permasalahan teknologi, maupun permasalahan struktur organisasi, maupun permasalahan dari penanganan konsumen. Berikut ini adalah masalah-masalah yang ada pada perusahaan Toyota. Yang pertama, masalah inovasi teknologi yang dimana Toyota harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, masalah dalam pelayanan pada konsumen, yaitu bagaimana cara Toyota menarik minat konsumen untuk membeli produknya serta memuaskan konsumen. Masalah inovasi teknologi Toyota. Pesatnya teknologi memaksa perusahaan-perusahaan otomotif seperti Toyota harus dapat mengembangkan teknologinya dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan otomotif lainnya. Inovasi yang dikembangkan oleh Toyota belum tentu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka dari itu, Toyota harus mampu berinovasi dengan tepat agar apa yang mereka kembangkan dapat diterima dan tidak mengalami kegagalan. Ini menjadi permasalahan serius di mana inovasi yang dikembangkan Toyota harus mampu diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan konsumen. Masalah pelayanan konsumen Toyota. Dalam pemberian pelayanan pada konsumen, Toyota sangat memperhatikan hal tersebut, terutama dalam memberikan kepuasan pada konsumen. Salah satu produk yang dianggap Toyota gagal adalah pada produknya, yaitu Etios, di mana produk tersebut kurang diminati oleh masyarakat Indonesia karena tidak adanya varian bertransmisi otomatis. Karena hal tersebutlah yang membuat Etios dari tahun ke tahun penjualannya terus menurun dan memaksa perusahaan untuk menghentikan produksinya. Selanjutnya, solusi dari kelompok kami untuk kasus yang dihadapi Toyota. Berikut ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Toyota. Yang pertama, Toyota harus dapat mengembangkan teknologinya dengan baik melalui inovasi-inovasi yang telah didiskusikan bersama. Dengan adanya diskusi tersebut, maka diharapkan akan ada ide-ide inovasi baru yang mungkin dapat dikembangkan oleh Toyota.
Yang kedua, dalam hal kepuasan konsumen, Toyota dapat melakukan survei atau menyebar kuesioner pada konsumennya guna mengetahui bagaimana pendapat mereka mengenai produk Toyota. Selanjutnya, ada pengembangan teknologi Toyota. Dalam hal teknologi Toyota terus-menerus berinovasi, adapun inovasi yang akan diluncurkan Toyota di masa mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, parkir valet otomatis, yaitu teknologi ini membantu mencari tempat parkir terdekat dan memberi akses yang mudah untuk pengemudi manula, wanita hamil, atau membawa bayi. Yang kedua, fitur UI, yaitu fitur ini memberi pengalaman pribadi melalui emosi serta kewaspadaan pengemudi selama di jalan. Menggunakan komunikasi interaktif, UI bisa berbicara dengan pengemudi untuk perjalanan yang lebih nyaman. Selanjutnya, pengembangan teknologi Toyota lainnya yaitu komunikasi mesin dengan manusia, yaitu fitur DMD tersebut dipasang pada lampu depan di mana cara kerjanya mengaktifkan 1 juta cermin kecil. Nantinya, cermin kecil yang tertanam tersebut memproyeksikan tampilan jalanan yang dilalui kepada pengemudi. Ada fitur AR-HUD, yaitu teknologi ini mendukung berkendara yang lebih aman dengan mengurangi gerakan mata pengemudi. Juga ada dashboard OLED, yaitu desain panel instrumen yang canggih ini menawarkan visibilitas yang lebih baik untuk pengemudi selama perjalanan. Selain itu, tampilan yang lebih cerah dan jelas terlihat membuat pengemudi bisa membacanya dengan jelas. Selanjutnya, teknologi udara dalam kabin. Fitur udara dalam kabin ini membuat lapisan kualitas baru yang menguraikan ozon menjadi oksigen, sehingga ozon pada permukaan tanah akan terurai saat mobil bergerak. Selanjutnya, kursi relaksasi dan sistem peringatan. Jok canggih pada LQ ini membuat beberapa kantung udara tiup bersamaan dengan sistem pendingin. Tentu, fungsi kedua fitur tersebut untuk menjaga pengemudi tetap terjaga dan rileks, khususnya saat perjalanan jauh. Bila sistem pada fitur merasakan pengemudi lelah, kantung udara akan mengembang, sehingga postur duduk menjadi tegak dan membuat pengemudi terjaga dan tidak mudah lelah. Dalam pelayanan Toyota, guna memberikan kepuasan pada konsumen, Toyota harus memperhatikan mengenai bagaimana caranya agar konsumen mampu bertahan menggunakan produk Toyota, walaupun banyak produk-produk baru yang lebih canggih. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan Toyota adalah dengan selalu memperhatikan kualitas produknya. Jangan sampai produk Toyota menurun kualitasnya, yang mana dapat mempengaruhi minat dan kepuasan para konsumen. Toyota juga dapat menyebarkan kuesioner kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan mereka mengenai Toyota. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka Toyota akan mampu menganalisis mengenai kepuasan masyarakat mengenai produk mereka, dan tentunya dapat membuat Toyota dapat memperbaiki kekurangan yang mereka miliki. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.